Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Budra Imanto dengan NIM 180900011. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Project IT. Untuk surat tugasnya yang bertanda tangan di bawah ini, namanya Azam, jabatannya manajer, emailnya @gmail.com, azam@gmail.com, menugaskan kepada teman saya yang bernama Jeffrey Haris Laksamana, jabatannya marketing dengan email jeffrey@gmail.com, kemudian Rizky Surowati, jabatannya finance, emailnya suro@gmail.com, kemudian Poni Ayu Anggraini, jabatannya developer, emailnya poni@gmail.com. Kemudian Wildan Sane Alfiansa, jabatannya developer, emailnya wildan@gmail.com. Untuk melaksanakan pembuatan proyek IT Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan di restoran. Setelah melaksanakan tugas, harap yang bersangkutan membuat laporan dan sampaikan ke direktur. Demikian harap dilaksanakan baik-baik. Itu adalah surat tugas yang dibuat. Kemudian untuk piagam project. Piagam project di sini berjudul Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan di Restoran. Proyek dimulai dari 1 November 2021. Proyek selesai pada tanggal 1 Februari 2022. Manajer project di sini saya sendiri yang bernama Azam Budra Imanto, nomor handphonenya berikut, kemudian emailnya azam@gmail.com. Tujuannya di sini, tujuan dari proyek ini adalah pembuatan sebuah aplikasi pemesanan menu makanan untuk mempermudah calon konsumen dalam memilih dan memesan menu makanan yang ada di sebuah restoran tersebut. Tanpa memesan, menghampiri dan memesan, kemudian menulis menu yang akan dipesan oleh calon konsumen atau pengunjung, dan menghemat penggunaan playlist dalam bentuk fisik. Anggaran yang diperlukan adalah 700 juta untuk biaya hardware dan software, dan 300 juta untuk biaya tenaga kerja. General Project Information di sini, proyeknya bernama Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan di Restoran. Eksekutif sponsornya Kepala UPT Restoran. Departemen sponsornya di sini ada BPJS Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian keyword. Impact of project-nya di sini mempermudah dalam memesan dan melihat menu masakan yang ada di restoran tersebut. Kemudian project manager di sini ada Azam Budra Imanto, departemennya sebagai produk, nomor teleponnya sebagai berikut, kemudian emailnya ada azam@gmail.com. Tim membernya di sini ada Jeffrey Haris Laksamana yang menjabat sebagai marketing, kemudian Rizky Surowati yang menjabat sebagai finance, kemudian Poni Ayu Anggraini sebagai developer, kemudian ada Wildan Sane Alfiansa sebagai developer. Stakeholder di sini, yang pertama ada Kepala UPT Restoran, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada keyword. Project Scope Statement di sini, aplikasi ini dibuat sebagai media pemesanan makanan yang ada di restoran, sehingga akan mempermudah pengunjung ketika ingin memesan menu tanpa harus menunggu atau memanggil pelayan datang. Objektif, menu makanan merupakan sarana yang disediakan di berbagai rumah makanan atau restoran. Namun biasanya untuk memesan menu makanan kebanyakan masih menggunakan media fisik berupa kertas. Dan biasanya untuk memesan menu yang akan kita pilih mesti memanggil pelayan. Dengan adanya aplikasi pemesan ini, pelanggan bisa memesan menu yang ada di suatu restoran tanpa
perlu memanggil atau menunggu pelayan datang untuk pemesanan yang akan dipilih. Aplikasi ini hanya akan beroperasi ketika restoran buka. Hal ini dilakukan supaya mempermudah dan mempercepat proses pemesanan menu makanan yang dipesan oleh pelanggan. Delivery label di sini, aplikasi ini hanya dapat diakses oleh perangkat yang telah disediakan di restoran. Aplikasi ini dapat diakses ketika restoran buka. Aplikasi ini berfungsi sebagai pemesanan menu makanan tanpa harus memanggil pelayan. Pelanggan akan lebih mudah memilih menu makanan yang ada di restoran. Kemudian skopnya di sini, proyek ini ditujukan kepada para pelanggan restoran untuk memesan menu makanan yang tersedia di restoran tersebut. Kemudian project main store-nya di sini ada interview dan breaking dengan stakeholder di tanggal 1 sampai 2 November 2021. Kemudian menentukan kebutuhan user di tanggal 3 November 2021. Kemudian menentukan kebutuhan sistem di tanggal 3 November 2021. Kemudian ada menentukan fungsi yang lebih spesifik, membuat dan mengembangkan project karakter, membuat WPS, project manager biaya, proses manajemen biaya, mengembangkan dan menyaring rencana, menentukan aplikasi, proses pembuatan aplikasi, perancangan dan pengembangan sistem aplikasi, menentukan sponsor, peresmian aplikasi, kontrol dan pemeliharaan dari awal sampai selesai. Kemudian closing di tanggal 1 Februari 2022. Kemudian di sini estimasi risknya melakukan pertemuan stakeholder dengan risk rating medium, informasi dari stakeholder medium, ruang lingkup proyek meluas high, waktu pengerjaan proyek terlambat low, kurangnya personil tim medium, anggota tim mendapatkan musibah low, anggota tim resign low. Kemudian constraint atau kendala di sini, proses pembuatan aplikasi mungkin akan terkendala baik itu di bagian software ataupun di perancangan, sehingga akan memungkinkan sedikit terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. External dependencies. Para pekerja dalam berbagai bidang bekerja sama dalam menjalankan jalannya proyek, terutama para sponsor yang berkontribusi, sehingga nantinya proyek akan berjalan sesuai dengan harapan. Community strategi. Yang pertama ada perencanaan diadakan minimal 3 kali, distribusi informasi, pelaporan kinerja atau proses pengerjaan dilakukan minimal seminggu sekali. Kemudian kick-off di sini ada eksekutif sponsor, kepala UPT restoran, departemen sponsor, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, keyword. Produk manajernya di sini saya sendiri, Asambura Imanto. Kemudian jadwal proyeknya, nama proyek sistem informasi pemesanan menu makanan di restoran, manajer proyeknya Asambura Imanto, bidangnya teknik informatika. Di sini diwawancara ada 3 minggu, di minggu pertama 2-3, kemudian analisa sistem di minggu ketiga bulan November dan minggu keempat bulan November, kemudian di minggu pertama bulan Desember. Kemudian perancangan sistemnya di sini dijalankan di minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Desember. Kemudian penentuan biaya di sini direncanakan pada minggu kedua bulan Desember sampai minggu keempat bulan Desember. Kemudian pembuatan aplikasi dijalankan pada minggu ketiga bulan Desember sampai minggu kedua bulan Januari 2022. Kemudian untuk pengujiannya dilakukan pada minggu kedua bulan Januari
sampai minggu ketiga bulan Januari. Kemudian untuk dokumentasinya dilakukan pada minggu keempat bulan Januari. Kemudian untuk breakdown struktur, di sini sistem pemesanan menu makanan. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen di sini ada pengumpulan data, analisis masalah, survei. Kemudian desain. Desain di sini ada prototipe aplikasi, desain logo aplikasi, desain menu ikon aplikasi. Kemudian development di sini ada pembuatan sistem, menu pemesanan, peluncuran sistem, pengembangan sistem. Kemudian testing. Testing di sini ada pengujian alur sistem, pengujian fitur-fitur, kemudian di sini ada kontrol sistem. Kemudian tabel estimasi waktu pengerjaan proyek, pengumpulan data dilakukan selama 10 hari, analisis masalah dilakukan selama 5 hari, survei dilakukan selama 7 hari, desain prototipe aplikasi dilakukan selama 14 hari, desain logo aplikasi dilakukan selama 2 hari, desain ikon menu aplikasi dilakukan selama 7 hari, pembuatan sistem dilakukan selama 45 hari, pengembangan sistem dilakukan selama 10 hari, peluncuran sistem dilakukan selama 2 hari, pengujian alur sistem dilakukan selama 2 hari, pengujian fitur-fitur dilakukan selama 2 hari, kontrol sistem dilakukan selama 3 hari. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.